Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film horror thriller terbaru tentang sebuah kota yang terdapat makam vampir yang katanya membawa musibah bagi para warganya. Bagaimana keseruan cerita dari film ini? Yuk langsung kita bahas aja. Ini dia alur cerita Boys from County Hell selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang lansia yang sudah berumur. Di saat mereka asik mengobrol, pada saat itu si nenek meminum kopinya. Hal aneh pun terjadi. Setetes darah terjatuh ke kopi si nenek. Dia pun bingung. Di saat yang sama, si kakek juga mengeluarkan darah di matanya. Kemudian darah tersebut mengalir ke pintu dan kedua lansia itu melihat sesuatu dan terkejut. Kemudian kita flashback ke 2 bulan sebelumnya. Di sini kita diperlihatkan 2 orang yang sedang berjalan menuju sebuah bukit bernama Six Mile Hill di Irlandia. Di sana terdapat tumpukan batu dengan tengkorak kepala kambing di atasnya, yang terlihat sedikit menyeramkan. Kemudian kita ke sebuah bar, dan di situ kita diperkenalkan Claire, pelayan bar, serta Eugene dan William, temannya. Kemudian masuklah kedua muda-mudi tadi ke kafe tersebut. Mereka pun memesan minuman, sembari bertanya suatu tempat yang bernama Piramid Batu atau makam dari vampir legendaris bernama Abartaj. Eugene yang kebetulan kehabisan duit, akhirnya membohongi turis itu dengan bilang hanya mereka berdua yang tahu jalan aman menuju lokasi makam. Singkat cerita, mereka berempat pergi menuju makam itu. Eugene dan William juga memberitahu tentang sejarah makam dan si Abartaj tersebut. Sesampainya di makam itu, Eugene memberitahu jika mereka terlalu dekat dengan makam, maka darah di tubuh mereka akan keluar dengan sendirinya, dan juga akan mendengarkan suara yang misterius. Si pria yang tidak percaya dengan omongan mereka langsung mencoba mendekati makam itu, dan tiba-tiba si pria pun terkejut karena ternyata suara berasal dari SP teman dari Eugene dan William. Kesal dengan hal itu, mereka pun pulang meninggalkan Eugene dan rekan-rekannya. Keesokan paginya, Eugene pun terbangun dikarenakan dia mendengar klakson mobil yang sangat keras. Ternyata suara itu berasal dari mobil ayahnya yang bernama Frenchy. Sang ayah kemudian mengajak Eugene untuk ikut bekerja bersamanya, di mana sang ayah menawarkan pekerjaan untuk membuat sebuah jalan pintas yang akan menghancurkan makam vampir. Namun Eugene pun ragu untuk menerima pekerjaan tersebut, karena warga akan marah apalagi itu tanah keluarga William temannya. Namun dia sepertinya tidak bisa menolak tugas dari ayahnya tersebut. Saat Eugene melakukan kegiatan membersihkan ruang bawah, tanpa disengaja Eugene menemukan sebuah kepala tengkorak manusia. Di saat yang bersamaan, teman-teman Eugene datang menjumpainya. Mereka mengajaknya menjumpai ayah William yang bekerja sebagai pengurus pemakaman. Setelah sampai, mereka didatangi oleh ayah William yang bernama George. George sedang memiliki masalah dengan keuangan, jadi dia berencana untuk pindah dari tempat itu. Jadi Eugene memberikan saran untuk tinggal di rumah lama ibunya. Tak lupa, Eugene memperlihatkan kepala tengkorak yang ia temukan di bawah pondoknya, lalu menanyakan tentang berapa kira-kira usia tengkorak itu. Namun George tidak bisa menebaknya karena itu bukan keahliannya. Malam harinya, Eugene pergi ke bar untuk bertemu William, di mana William memberitahu Eugene bahwa ia akan pergi ke Australia dan akan menetap di sana untuk kuliah. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pulang. William pun disindir Eugene sebagai pecundang karena mau tinggali Claire. Kesal, dia memukul Eugene sehingga terjadi perlawanan yang membuat William terpental ke tumpukan batu makam vampir legendaris. Sorry, man. Punggung William tertusuk. Eugene mendengar ada seseorang berteriak agar jangan mendekati tempat itu. Dan tiba-tiba, kemudian George menembaknya, dan banteng itu lari entah kemana. Eugene pun terdiam, melihat darah William diserap oleh tanah. William pun meninggal, dan jasadnya dibawa George ayahnya. Besoknya William segera dikebumikan. Setelah kejadian itu, Eugene mendapatkan pekerjaan dari Frenchy ayahnya, yaitu pembuatan jalan tol oleh pemerintah setempat yang mengharuskan untuk menyingkirkan batu tersebut. George pun mengajak temannya SP dan Claire untuk ikut dalam proyek tersebut. Di tengah-tengah pekerjaan, George pun datang. Ia lalu memperingatkan mereka agar tidak membongkar tumpukan batu itu, karena cerita di desa bukanlah sebuah mitos belaka. Para pekerja yang lain menjadi ketakutan dan tidak ingin membongkar tumpukan batu itu. Eugene yang kesal lantas langsung mengerjakannya sendiri.
Kemudian agent merekrut seorang pemabuk berat bernama Charlie yang ditugaskannya menjaga selama proyek masih berjalan. Malam pun tiba. Charlie yang sedang berjaga merasa mendengar suara dari luar. Charlie antara takut dan bingung memberanikan diri untuk mengecek. Dia tak sadar ada yang masuk. Jeremy! Keesokan paginya, para pekerja lain datang kembali seperti biasanya. Mereka bingung melihat gerbang yang masih dikunci. Frenchie yang kebetulan mendapatkan panggilan dari atasan, menyuruh agent anaknya untuk menjadi mandor sementara waktu. Saat menuju ke lokasi batu yang hancur, mereka terkejut. Karena tumpukan batu yang kemarin dihancurkan kini telah kembali utuh seperti semula. Mereka bertanya-tanya kemana perginya Charlie. Akhirnya agent dan kawan-kawan mencari Charlie yang hilang, namun mereka tidak menemukannya. Sampai pada akhirnya Frenchie datang ke kantor. Dan di situ juga Charlie kembali menampakkan diri. Saat ditanya apa yang terjadi, Charlie tidak ingat apapun. Kemudian Frenchie menyuruh agent untuk mengantarkan Charlie pulang. Tapi saat di mobil, tiba-tiba Charlie bertingkah aneh saat ditanya. Frenchie berlari menyelamatkan agent. Dan di saat yang bersamaan juga, lampu-lampu di sekitar itu seketika padam. Mereka yang panik kumpul di satu titik. If he keeps pushing my good lamps! Charlie! Like a good Salah seorang pegawai yang bernama Gabriel ditarik oleh Charlie yang memiliki kecepatan yang tak kasat mata. Kemudian Frenchie membagi menjadi dua kelompok, di mana agent bersama Claire disuruh mengambil kunci yang berada di kantor. Sedangkan Frenchie bersama SP pergi mencari Gabriel. Agent dan Claire yang sedang mencari kunci dikejutkan dengan sosok Charlie yang sedang berada di situ. Charlie kemudian menyerang mereka. Di satu sisi, Frenchie dan SP menemukan Gabriel sudah tak bernyawa. Di kantor, Claire dan agent berhasil mengalahkan Charlie. Mereka keluar dan bertemu SP dan Frenchie. Usut punya usut, mereka mengira Charlie sudah mati. Namun ternyata dia masih hidup. Mereka berusaha melawannya. Kemudian mereka mencari cara untuk membunuh Charlie. Sampai pada akhirnya Claire memikirkan satu cara, yaitu menguburkannya hidup-hidup. Namun Charlie bersikeras untuk bertahan hidup. Kemudian sekali lagi, Claire menghancurkan tumpukan batu makam dan menimpakan ke Charlie. Namun usaha mereka bukan memberikan keuntungan, malah membuat vampir legendaris Abartas terbangun. Mereka yang takut kemudian berlari ke rumah keluarga George. Agent langsung menelpon polisi, namun karena keterangannya kurang masuk akal, polisi malah menanggapi agent memakai obat-obatan. Tak punya cara lain, mereka memutuskan untuk pergi ke kota. Namun saat di mobil, agent melihat sebuah botol bir di dalam mobil. Dia kemudian kembali ke rumah George. Dia tahu botol bir itu milik Charlie. Mereka bertanya ke George tentang botol itu. Kesal dituduh, George menodongkan senapan ke mereka. Agent bilang, dia hanya ingin melihat kamar antik. Selama ini dia dan William tak pernah diizinkan George ke kamar itu. Tapi kali ini George mengizinkannya. Saat agent masuk, dia melihat beberapa pintu. Dan saat ia membuka yang berada di depannya, agent segera mengabari kalau William berada di kamar antik di ruang bawah. Yang lain pun segera melihat. Josh sudah tahu semua ini, makanya dia melarang agent memecahkan makam. Josh pun menceritakan saat jasad William dibawanya. Saat Josh mau membedah William, terjadi sesuatu. Hal itu membuat ibunya menjadi syok. Josh pun mengurung William dan memberikannya daging setelah itu. Ini semua berasal dari makam. Orang berubah karena bebatuan dari makam Abartaj. Sedangkan Josh nggak bisa pindah karena anaknya sudah terinfeksi. Josh pun melakukan sesuatu. Dia membuat Charlie terinfeksi dari batu makam, agar Charlie menyerang para pekerja dan proyek dihentikan. Dia terpaksa melakukan itu. Agent dan yang lain mencoba menyadarkan George kalau itu bukan William anaknya lagi. Josh sangat sedih karena dia nggak tahu harus berbuat apa. Frenchie pun mengambil senapannya untuk menyelesaikan ini. Dan saat itu, George pun sadar dan ingin membantu menyelesaikan ini semua. Kemudian mereka membaca novel Dracula dengan harapan dapat cara untuk membunuh vampir di tempat mereka. Namun Josh bilang, menusuk jantung vampir hanya melemahkan mereka saja. Frenchie bilang itu omong kosong. Dia menyarankan untuk memenggal kepala, karena kepala tidak mungkin tumbuh lagi. Mereka pun setuju. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk mencoba memenggal kepala William sebagai uji coba. Setelah semua siap, agent memberanikan diri untuk membuka kamar milik William. Dia berlari mengarah ke tim yang siap menjebaknya. Tapi saat itu,
Mereka semua berlari karena rencananya gagal oleh cinta sang ibu. Namun William tak membiarkan mereka pergi. Ia terus mengejar mereka. Oh, fuck. William masuk lagi ke rumah. Dan saat ke kamar mayat milik George, SP menjebaknya. Mereka berhasil menguncinya dalam peti. SP terluka oleh perbuatan William. Mereka berusaha menghentikan pendarahannya, namun SP tak terselamatkan. Mereka bersedih langsung mengubur peti William tadi. Sementara itu di kota, para warga mulai mengeluarkan darah dari tubuhnya. Agent dan timnya meletakkan batu ke makam William. Saat kembali, mereka melihat warga kota banyak yang pingsan mengeluarkan darah di jalan, termasuk ayah dan ibu Claire. Mereka bingung kenapa mereka tidak berdarah. Agent berpikir, sepertinya semua darah itu menuju ke sebuah tempat, dan dia sepertinya tahu itu di mana. Dia bilang ke ayahnya, kalau sepertinya darah itu mengalir ke ruang bawah rumah lama ibunya, karena di situ terdapat banyak tulang dalam tanah. Dia pun mengajak Frenchy ayahnya. Mereka pun ke rumah lama ibunya yang merupakan sarang dari vampir itu. Mereka mencari ke segala arah, tapi tak menemukannya. Kemudian mereka melihat foto lama ibunya. Agent bilang, ibunya merupakan keturunan dari Chieftain. Mendengar itu, ayahnya berpikir kalau Agent juga keturunan Chieftain satu-satunya sekarang. Saat itu, mereka mendengar suara. Saat bersembunyi, ayahnya malah memukul Agent hingga pingsan. Setelah membawa Agent ke kamar, Frenchy mengintip keluar, melihat vampir itu berjalan. Frenchy kemudian membangunkan Agent dan memberitahu kalau ia telah membunuhnya. Namun yang dia tidak ketahui, ternyata pukulannya tidak membuat vampir itu mati. Agent yang berhasil menutup vampir segera membawa ayahnya keluar. Mereka bersembunyi di ruang bawah. Sedangkan vampir keluar dan hari menjadi terang. Agent berharap dia terbakar. Dia gagal dan segera membawa ayahnya ke sudut ruangan. Vampir pun turun ke bawah. Dia mencari mereka ke segala arah. Suara kesakitan Frenchy membuat vampir mendengar dan marah. Kaki Frenchy terluka dan dia menyuruh Agent menariknya. Saat itu si vampir menemukan mereka. Di saat vampir itu tidak bisa bergerak, Agent langsung mengubur vampir itu dengan bebatuan, agar ia tidak bisa bangkit kembali. Setelah itu para warga kota pun kembali sadar dari pingsannya. Ibu Claire juga sadar. Frenchy sudah tidak sanggup lagi, namun Agent mengikat kakinya untuk menghentikan pendarahan. Dia pun berhasil menghentikan semua ini. Claire datang dan memberikan tangga untuk mereka. 3 bulan kemudian, Agent bercerita ke Claire kalau Dracula tidak bisa dibunuh dengan sinar matahari. Claire pun akan pergi dan akan kembali setahun lagi. Setelah mengucapkan perpisahan, Agent pulang bertemu ayahnya. Setelah ayahnya pergi, dia menuju ke ruang bawah rumah ibunya dan menumpukan batu lagi ke makam vampir Abartage. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, guys, itu tadi alur cerita Boys from County Hell selengkapnya. Tidak ada suatu hal yang perlu dipetik dari film ini, kecuali hanya sekedar hiburan untuk mengisi waktu luang kamu, guys. Berikutnya masih banyak film menegangkan dengan unsur black stories di dalamnya. Jadi tetap ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Er sagt, dass es Sinn machen muss.